Permasalahan remaja saat ini bahwa satu di antara 5 remaja putri kita ini akan anemia, Mbak. Jadi sekitar berapa tuh berarti 20% ya, ya anemia. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat sehat Polkesma, bertemu lagi dengan saya Anggi yang akan memandu acara Polkesma Talk pada hari ini. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang remaja asik dengan gizi seimbang berbasis pangan lokal. Nah, terkait pembahasan remaja asik dengan gizi seimbang berbasis pangan lokal ini, sekarang sudah hadir nih narasumber yang memang sudah ekspertis di bidang ini. Nah, untuk itu, mari kita sapa dulu narasumber pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Anasari Mustafa, SKM MSc. Halo Bu Ana, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak Anggi, kabar sehat. Alhamdulillah. Sahabat sehat Polkesma, Bu Ana adalah salah satu dosen senior di jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Malang. Iya Bu ya? Insya Allah. Oke, sebelum kita ke topik bahasan kita kali ini, sahabat sehat Polkesma juga ingin tahu kesibukan Bu Ana sekarang ini apa, Bu? Kesibukan saya seperti biasa sebagai dosen ya Mbak Anggi ya, pengajar di jurusan gizi Poltekkes Malang dan di beberapa sekolah tinggi kesehatan yang lainnya di Kota Malang. Selain itu, Bu Ana juga dapat tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Poltekkes Kemenkes Malang. Tapi sebentar lagi kayaknya sudah mau berakhir nih ya, sudah mau pergantian. Nah, dan samping itu ya seperti biasalah sebagai narasumber gitu ya, sebagai ya dosen peneliti, pengabdian masyarakat yang selalu keliling-keliling lah ya gitu ya sehari-harinya. Begitu Mbak Anggi. Oke, nggak salah ya kita mengambil narasumber hari ini ya. Baik, sekarang kita langsung bahas ke topik nih Bu. Iya. Kalau kita bahas remaja asik, ASIK. Nah, Iya. apa sih Bu ASIK ini? Iya, kalau kita dengar remaja asik, kayaknya memang remaja itu memang asik ya Mbak Anggi ya. Iya, tapi sebetulnya kenapa kita kok bilang remaja asik itu adalah satu harapan ya Mbak Anggi ya. Itu adalah singkatan dari aktif, jadi remaja yang aktif, sehat, pintar dan kreatif. Jadi harapan kita remaja kita itu semuanya asik gitu ya. Jadi remaja-remaja kita adalah aktif, kemudian sehat, pintar dan kreatif. Jadi itu harapan kita sehingga kita namakan kelompok ini adalah remaja asik. Remaja Begitu asik. Mbak Anggi. Baik. Ya. Nah, sebenarnya apa sih Bu pesan yang tersirat yang ingin disampaikan dengan pembentukan kelompok remaja asik ini? Oke, jadi remaja asik ini sebenarnya supaya mereka betul-betul asik, jadi ada semacam program Mbak Anggi ya. Program ini memang diinisiasi oleh Simiorek Fund ya sebagai institusi atau lembaga internasional untuk pengembangan kapasitas khususnya di Regional Center untuk Food and Nutrition. Jadi walaupun kelihatannya Food and Nutrition tapi itu milik kita semua Mbak Anggi, bukan hanya punya jurusan gizi gitu ya, punya gizi saja, tetapi milik kita semua. Nah di dalam program remaja asik ini memang remaja-remaja ini kita kumpulkan khususnya di SMA ya, di tingkat SMA. Jadi awalnya kita dulu pilih ada 8 SMA. Untuk pertama itu di Kabupaten Malang Mbak Anggi. 8 itu kita bagi dua, jadi satu kelompok treatment perlakuan, satu kelompok kontrol kita bandingkan. Nah, dengan program remaja asik ini mereka dituntut untuk atau diajak untuk aktif mencari sesuatu gitu ya, khususnya di bidang gizi dan kesehatan ya, kemudian merencanakan apa sih tujuannya mereka ke depan untuk menjadi apa gitu ya. Kemudian mereka juga memecahkan masalah. Jadi masalah remaja itu banyak Mbak Agi. Jadi selain mereka sibuk sebagai pelajar ya dengan PR-PR-nya, jadi mereka juga awal dari perkembangan keputrian mereka ya. Jadi mulai mungkin senang dengan lawan jenis gitu ya. Awal mereka juga mendapatkan datang bulan atau menstruasi ya, dengan tentunya punya kesibukan tersendiri gitu ya, dan punya masalah tersendiri. Kadang-kadang mau sekolah kok lemas ya, pas di upacara semaput ya, dan lagi kadang-kadang mereka merasa bahwa
tidak punya gairah gitu ya, tidak punya keinginan apa-apa. Nah, ini harus dipecahkan masalah mereka itu. Kemudian juga mereka juga diminta untuk mengevaluasi. Jadi apa sih yang selama ini mereka lakukan? Apakah yang mereka lakukan itu menyebabkan masalah yang mereka punya gitu. Terkait Jadi gaya hidup terkait mungkin gaya ya. hidupnya, mungkin ya, jadi pola makannya gitu ya sehari-harinya. Dan mereka juga kita ajak untuk setelah dievaluasi ternyata ada hal-hal yang bisa kita cut, bisa kita cegah, bisa kita tingkatkan. Jadi mereka juga kita ajak untuk menerapkan hal-hal yang baik. Jadi semacam best practice yang harusnya memang dilakukan oleh para remaja ini. Baik, Begitu ya. Mbak Anggi. Gaya hidup sehat gitu ya. Iya, betul. Ya. Apa pesan dalam remaja asik ini ada kaitannya dengan anemia yang banyak terjadi dalam remaja ya Bu ya, seperti yang tadi lemah. Iya, Lebih betul sekali Mbak Anggi. Jadi remaja putri ini memang kita sebenarnya punya suatu kekhawatiran ya Mbak Anggi ya. Kenapa? Karena remaja putri ini kan adalah mothers to be ya, jadi calon ibu ya. Jadi mereka ini adalah calon ibu yang calon-calon ibu ini merupakan titik awal investasi gizi ya untuk khususnya 1000 hari pertama kehidupan gitu ya. Dan mereka nanti setelah mau menikah lalu akan menjadi ibu hamil gitu ya. Nah, ibu hamil ini tentunya akan melahirkan bayi-bayi yang kalau remaja putri kita kurang sehat ya, mereka akan melahirkan bayi-bayi yang juga tidak optimal dan berisiko untuk berkurangnya potensi kecerdasan ya. Kemudian nanti waktu mereka sekolah tentunya kurang dapat menerima pelajaran di sekolah gitu ya. Kalau mereka nanti sudah menjadi pekerja ya, mereka juga tentunya akan menjadi pekerja yang kurang produktif gitu ya, karena kondisi yang mereka yang mereka rasakan pada saat itu. Dan remaja putri ini sebenarnya merupakan sasaran yang sangat strategis untuk kita melakukan suatu pencegahan ya Mbak Anggi ya, karena mereka ini adalah akan membentuk aset bangsa nantinya, SDM yang berkualitas ya pada generasi setelah kita, pada generasi selanjutnya. Dan oleh karena itu tentunya remaja ini, khususnya remaja putri harus sehat gitu ya, supaya kalau mereka sehat bisa aktif gitu ya, kemudian bisa pintar gitu di sekolahnya dan bisa kreatif dalam membuat sesuatu setelah mereka bekerja, setelah mereka bermasyarakat. Begitu Mbak Anggi. Berarti untuk membuat mereka tetap sehat itu kan kaitannya dengan gizi seimbang nih Bu Betul. Ana. Nah, kenapa kok ditonjolkan dengan bahan pangan lokal yang untuk pedoman gizi seimbang ya? Iya Mbak Anggi. Baik, itu pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Jadi kita sekarang memang berpikirnya back to nature ya, jadi kembali ke alam dengan maraknya sekarang makanan-makanan zaman milenial ini ya, yang kelihatannya dan kita sudah tahu bahwa itu kurang sehat, kadang-kadang terlalu pedas gitu ya, kemudian berbumbu-bumbu instan ya, bahkan tidak dari bahan-bahan alam kadang-kadang ya, bahkan mungkin bahan-bahan yang kita tahu bahwa itu kurang bagus gitu ya. Padahal ini sangat terkait dengan permasalahan remaja saat ini, bahwa 1 di antara 5 remaja putri kita ini akan anemia Mbak. Jadi sekitar berapa tuh, berarti 20% ya anemia. Jadi dengan seperti ini nanti mereka waktu hamil, menyusui, melahirkan gitu menjadi wanita usia produktif gitu ya. Kita tahu bahwa ada 22,5% ya bahwa kelompok wanita usia produktif ini yang anemia. Nah, jadi kita khawatir juga, padahal pada remaja ini kan mereka pertumbuhannya, awal mula pertumbuhan ya, jadi dimulai dari menstruasi gitu ya. Kemudian pertumbuhannya sangat cepat, kita tahu di dalam siklus kehidupan manusia. Usia remaja ini adalah termasuk kita kenal dengan growth spurt, jadi pertumbuhan yang sangat cepat ya di usia ini, dan itu kebutuhan zat besinya sangat-sangat tinggi, jadi melebihi tentu kebutuhan normal ya seperti sehari-hari mereka karena dengan adanya menstruasi ya. Lalu kita tahu bahwa pengetahuan mereka itu sangat kurang ya dalam hal gizi kesehatan gitu Mbak Anggi, dan dengan pola makan yang tentunya agak kurang baik atau bahkan dikatakan buruk ya, dengan pola makan yang ada saat ini, ditawarkan saat ini, dan kita tahu bahwa itu
sangat-sangat kurang sehat ya. Oleh karena itu asupan gizi mereka tentunya juga akan menjadi kurang dan pasti mereka ini rawan akan terkena anemia. Oleh karena itu kita mulai konsep-konsep suatu pedoman gizi seimbang khususnya untuk para remaja ini dengan memanfaatkan bahan pangan lokal, artinya yang ada di sekitar mereka atau mungkin di pasar di daerah mereka gitu ya, atau mungkin bahkan yang bisa ditanam di pekarangan mereka. Nah, di sekolah itu, sekolah-sekolah yang kita bina ya untuk menciptakan remaja-remaja asik ini, pak gurunya atau mungkin pembina, guru-guru pembinanya sudah mulai mengajak mereka untuk mulai menanam sayuran kangkung, bayam, buah pepaya, bahkan yang anak-anak lakinya ini diminta untuk beternak ikan, Mbak Anggi. Jadi di sekitar mereka dan pada saat panen mereka mencoba memasak sendiri. Jadi kita juga ajari bagaimana misalnya menciptakan beberapa resep dari bahan sayuran kangkung, dari bayam. Tidak hanya tumis Iya, aja ya, Bu. betul. Jadi dengan katakanlah buah pepaya walaupun dengan dimakan segar itu sudah cukup bagus, tapi kalau nanti hasilnya banyak diapakan, kita buat semacam manisan, kita semacam selai gitu ya. Nah itu mereka ternyata tertarik. Jadi apa yang ada di sekeliling mereka dengan tidak harus jauh-jauh ke toko atau ke supermarket atau mungkin tidak harus beli yang import gitu ya, itu akan lebih sehat, justru lebih bagus kalau mereka yang ada di bahan-bahan lokal sekitar mereka sendiri. Dan memang bahan pangan lokal itu jauh lebih sehat ya, karena kita tahu persis ini tidak disemprot, tidak di pestisida dan lain-lain ya, sehingga kita tahu bahwa makanan-makanan ditawarkan yang banyak saat ini itu mungkin menggoda mereka gitu ya, tetapi dengan kita menanamkan makanan yang sehat ya untuk sesuai untuk remaja gitu ya. Nah, dan kita coba membuat pedomannya gitu ya. Kita cobakan, ternyata mereka juga bisa mengadopsi itu. Begitu, Mbak Anggi. Berarti terkait yang menanam sendiri itu kan untuk pemenuhan kebutuhan gizi mereka. Nah, betul. sebenarnya mungkin para sahabat sehat Polkesma ingin tahu nih Bu, faktor apa saja sih yang mempengaruhi kebutuhan gizi pada remaja? Oke, jadi sebenarnya karena kita tahu ya tadi Mbak Anggi ya, bahwa remaja ini adalah seorang pelajar gitu ya. Jadi faktor sebagai seorang pelajar yang mereka membutuhkan konsentrasi gitu ya, bisa mengerjakan soal-soal ini dengan dengan semangat gitu ya, dengan pikiran-pikiran yang jernih. Tentunya salah satu faktor bahwa itu yang menyebabkan mereka kadang-kadang nilainya kurang baik gitu ya, dengan kondisi seperti itu. Nah, faktor mereka sebagai pelajar salah satu yang perlu difikirkan, bahwa mereka harus membutuhkan energi dan zat gizi yang cukup untuk mereka. Kemudian selain itu mereka juga adalah, kita tahu remaja adalah salah satu periode yang cepat sekali pertumbuhannya. Faktor pertumbuhan yang cepat ini juga harus diantisipasi oleh keluarga, bahwa mereka juga harus diberikan zat gizi yang juga lebih banyak dari sebelum-sebelumnya gitu ya, atau bahkan dari setelahnya, setelah dewasa gitu ya. Jadi faktor mereka adalah usia pertumbuhan. Ini sangat menentukan bahwa kita harus memberikan yang terbaik untuk mereka ya. Kemudian juga ada faktor bahwa remaja putri di usia-usia ini adalah awal mereka menstruasi. Jadi mereka kehilangan darah ya, walaupun katanya menstruasi darah kotor, tapi tetap saja dengan adanya bulanan atau mungkin siklus bulanan ini, kita harus antisipasi juga dengan memberikan makanan yang sehat ya, terutama sumber-sumber hemoglobin ya, sumber-sumber Fe ya, dari sayuran hijau, mungkin dari daging ya, dari makanan-makanan yang biasanya remaja kurang sehat, kurang suka, Mbak Anggi. Jadi kalau kita tanyakan suka makan sayur, ya, agak kurang suka Bu, suka makan hati ayam atau mungkin kurang suka Bu, apalagi baunya amis Bu, pahit rasanya, karena memang cara pengolahan, cara penanganan mereka mungkin juga kurang, Mbak Anggi. Jadi itulah yang perlu kita kita sampaikan Kurang kepada bervariasi mereka, mungkin ya. variasinya atau cara mengolahnya atau cara memasaknya gitu ya, sehingga mereka akan menjadi lebih menyukai jadi konsumsi. Dan juga mereka adalah
calon ibu. Jadi faktor itu yang harus menyebabkan kenapa zat gizi mereka harus dicukupi. Jadi harus sesuai dengan kebutuhannya. Untuk Begitu. generasi selanjutnya Iya betul, ya. untuk generasi selanjutnya. Baik. Nah, kemudian nih karena banyak yang tadi Bu Ana sebutkan nggak suka rasa sayurnya, nggak suka pahit atau belum bisa mengolahnya. Nah, sebenarnya gimana sih tips untuk sahabat sehat Pokesma itu terkait pemenuhan gizi seimbang bagi remaja, Bu Ana? Oke, ya. Jadi sebenarnya supaya kita bisa memenuhi kebutuhan remaja ini, kita sudah coba, Mbak. Jadi sudah kita coba hitung, kan kita sudah coba komunikasikan karena memang di kelompok remaja tertentu dengan remaja yang lain ya kadang-kadang bisa berbeda-beda ya Mbak ya. Jadi untuk kelompok ini memang selain kita berpegang pada bahan lokal, tolong digunakan atau pakai terlebih dahulu dibandingkan bahan yang lainnya gitu ya. Nah, kita juga memberikan pendidikan gizi seimbang untuk remaja itu. Jadi setiap hari mereka kita bimbing ya dengan menerapkan. Jadi kita sudah ketemu Mbak Anggi polanya yang sesuai untuk remaja ini supaya terpenuhi kebutuhannya ya, dan ini kita pesankan juga kepada orang tua gitu ya, kepada pendamping mereka gitu ya. Jadi pesan-pesan. Jadi mereka yang pertama selalu diupayakan makan utama 3 kali sehari dan makan pendamping atau snack makan kudapan itu 2 kali dalam sehari. Jadi 5 kali waktu itu. Nah, makan utama itu yaitu makan pagi atau disebut dengan sarapan ya. Sarapan titik Mbak Anggi, nggak pakai sarapan pagi karena sarapan itu pasti pagi gitu ya, nggak ada sarapan siang atau sarapan malam. Jadi sarapan, makan siang dan makan malam atau makan sore. Nah, di antara makan pagi dan makan siang boleh kalau mereka memakan snack atau kudapan. Di antara makan siang dan makan malam itu juga boleh mereka. Jadi 2 kali snack di antara makan utama dan 3 kali makan utama. Nah, itu yang anjuran atau pedoman yang harus mereka penuhi sehari. Kemudian untuk sayur. Jadi sayur itu sehari paling tidak 2 porsi. Kalau misalnya pagi belum sempat masak sayur, siang dan sore atau siang dan malam diupayakan ada sayurnya. Dan sayur yang mereka gunakan dianjurkan selama 1 minggu atau 7 hari itu 5 kali menggunakan sayuran daun berwarna hijau. Ya, jadi yang kita kenal dengan green leafy vegetables. Nah, itu lebih bagus karena itu sumber Fe-nya lebih tinggi kalau yang sayuran daun berwarna hijau, karena banyak Mbak Anggi ada di sayur itu dan dari buah biasanya kayak sayur tewel gitu ya. Kemudian ada lagi yang lain kayak sayur dari akar, sayur dari batang, tapi yang paling baik itu adalah yang sayur dari daunnya yang berwarna ya, khususnya berwarna hijau karena ada juga kenikir gitu ya. Kayak kenikir, kangkung misalnya gitu ya. Nah, itu daun singkong misalnya kan, banyak yang daun bayam gitu ya, daun yang berwarna hijau. Itu 5 hari atau 5 kali di dalam 7 hari itu dianjurkan mereka menggunakan sayur berwarna hijau ini. Bukan berarti tidak boleh sayur yang di luar itu, boleh, tapi upayakan lebih sering yang sayur berwarna dari daun berwarna hijau. Kemudian selain tadi 3 kali makan utama, 2 kali snack, 2 porsi sayur dalam sehari atau dalam seminggu tadi 5 kali menggunakan sayuran daun berwarna hijau. Kemudian 2 porsi lauk protein, khususnya protein hewani. Nah, atau kita harapkan dalam seminggu itu 2 kali menggunakan protein yang bersumber dari hati ayam atau hati sapi gitu ya. Itu dianjurkan. Kenapa? Untuk remaja perlu sumber protein dan sumber Fe yang tinggi untuk, gitu ya. Mencegah anemia ya, karena mereka sangat berisiko untuk anemia tadi. Kemudian tahu tempe itu biasanya mereka kan suka ya, apalagi di Jawa ya Mbak Anggi ya. Di kita di Jawa kalau nggak ada tahu tempe sepertinya nggak semangat makan ya, nggak, kurang lengkap. Nah, itu sebenarnya untuk remaja 1 potong saja udah cukup sehari. Tahu sepotong atau tempe sepotong ya, supaya nanti banyak yang lain kayak sayurnya tadi ya. Betul. Nah, kemudian mereka juga masih dianjurkan minum susu Mbak
usia remaja ini karena mereka adalah usia yang tadi percepatan pertumbuhan dan ada juga apa namanya untuk konsentrasi karena pelajar gitu ya. Minum susu ini dianjurkan 3 porsi seminggu atau 3 gelas 3 kali minum susunya seminggu. Nah, 1 gelas sekitar 200 ml gitu ya. Itu minum susu dianjurkan. Nah, karena apa? Banyak remaja yang tidak suka minum susu memang ya, padahal susu dan telur itulah makanan yang sangat-sangat berkualitas dua itu ya. Susu susu ini susu bubuk atau susu boleh cair susu bubuk, atau susu boleh susu segar? cair gitu ya. Kalau susu bubuk tentunya akan dilarutkan ke dalam air ya, kira-kira 1 gelas dengan ditambah gula pasir gitu, kira-kira 1 sendok. Nah itu nanti mereka minum susu itu dianjurkan dalam seminggu paling tidak 3 kali. Itu untuk apa pertumbuhan yang baik, kemudian apa namanya untuk menjaga konsentrasi mereka dengan baik. Dan nah buah tetap ya, buah paling tidak 1 porsi buah per hari begitu ya. Dan itu ada ininya Mbak Anggi, ada apa namanya, porsi yang ada tuh harus ada minimalnya, maksudnya tidak boleh kurang. Misalnya makan Bu pepaya tapi cuma secuil, nah itu kurang kan. Atau makan Bu, udah pakai lauk apa, ikan berapa banyak 1 ekor, ternyata cuman ekornya tok Mbak, jadi nggak ada dagingnya misalnya. Syarat aja ya, Bu. Iya, nah Syarat. itu syarat. Atau sudah makan sayur, sudah Bu apa sayurnya sup, oh bagus itu. Terus tapi ternyata sudah apa katanya Mbak, tinggal mancing isinya, Hanya jadi tinggal kuahnya hanya ya. kuahnya. Nah itu Mancing. ada sayurnya, ada Bu. Nah tapi yang itu seperti Pak Anggi hanya menggugurkan syarat Iya, gitu ya. Tapi porsinya tidak, jadi ada porsinya. Jadi untuk protein hewani paling tidak misalnya tadi mau katakanlah pakai telur ayam atau mau pakai apa ikan atau mau pakai apa daging misalnya gitu, ada porsinya paling tidak setelah matang berat masaknya itu kira-kira 45 gram. Oh, kita hitung berat masak Iya, ya. jadi berat masaknya. Karena kadang-kadang kan daging atau ayam itu banyak justru lemaknya ya, nggak ada dagingnya. Bahkan mungkin setelah digoreng nanti tinggal Menyusut nimpes ya. menyusut. Nah, kemudian sayur paling tidak sayurnya itu sekitar 80 gram beratnya. Jadi tidak hanya kuahnya saja gitu ya. Kalau untuk tahu tempe paling tidak 40 gram gitu, seperti korek api gitu ya, udah matang. Dan buah itu bagian yang memang dapat dimakan. Jadi kalau kayak pepaya nggak ada kulitnya lagi ya Mbak Ana, itu sekitar 80 gram. 80. Itu porsi yang minimal. Minimal. Tapi kalau buah misalnya mau lebih ya nggak terlalu masalah. Gitu Mbak Anggi. oke. Jadi mudah-mudahan saja dengan segitu, nah itu memenuhi apa kebutuhan gizi yang seimbang sesuai dengan panduannya remaja. Gitu Mbak Anggi. Terima kasih. Nah, berarti saran dari Bu Ana tadi yang penting tuh bahan pangan lokal yang memang tersedia Iya, dan kalau betul. bisa menanam sendiri Bu ya. Iya. Nah, berarti remajanya itu ada lahan atau bagaimana yang di penelitian Iya. Bu Ana ini? Jadi kebetulan karena di sekolah ya kami waktu itu melakukan kegiatan untuk pembentukan remaja asik di sekolah. Di sekolah itu biasanya ada halamannya Mbak. Kalaupun nggak tersedia halaman yang luas, biasanya di pinggir-pinggir apa gedung, pinggir-pinggir bangunan itu mereka buatkan semacam bedeng-bedengan ya, nanam sayuran, kangkung. Tapi kalau yang lahannya memang luas, mereka dengan guru biologinya itu hari Jumat pagi biasanya sambil olahraga macul, yang laki nanti yang perempuan-perempuannya nanam gitu ya, atau nyiram gitu ya. Nah dan itu mereka senang gitu, bahagia ya sambil olahraga, kelihatan mereka kreativitasnya muncul gitu ya. Nah dan kalau pada saat panen, mereka panen sendiri, kemudian mereka masak sendiri, Dimasak nanti di makan sekolah bareng, gitu. dimasak di Oh, sekolah. iya. Jadi senang sekali mereka makan bersama dan itu diprogramkan oleh sekolah gitu. Oke. Nah dan ini terus berlanjut Mbak Anggi, jadi sampai nanti ke adik-adiknya. Jadi adiknya nanti yang baru masuk, mereka juga pesan-pesan ini mereka akan sampaikan gitu. Oke. Nah, Bu Ana, yang tadi Bu Ana ceritakan itu ada panduannya nggak Bu? Ada buku panduannya atau Ada. bagaimana? Jadi kebetulan dengan melalui beberapa hasil penelitian, akhirnya kami membuat semacam panduan. Jadi panduan atau pedoman gizi seimbang untuk remaja ini. Dan itu bisa dipegang oleh panduan atau semacam modul untuk guru dan juga untuk siswa. Jadi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka makan, apa masalahnya ya untuk siswa. Tapi yang untuk guru
memang pesan-pesan yang harus disampaikan kepada mereka. Seperti ini nih Mbak Anggi. Coba ditunjukkan ke layar. Nah, jadi bukunya sudah ada seperti semacam ini. Jadi panduan gizi seimbang untuk remaja asik tadi. Ini adalah untuk guru, pegangan guru. Ada juga yang untuk siswa, tapi kebetulan saya nggak bawa. Nah, nanti di dalamnya ini Mbak, ini kebetulan buku ini juga sudah publish ya, udah masuk di mana nih? Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ya sudah dipakai di beberapa SMA gitu ya. Jadi mereka, dan ini kami ya, salah satunya ada nama Anasari Mustafa sebagai timnya, tim peneliti, dan ini sudah banyak diperbanyak Mbak Anggi. Jadi ada beberapa panduan untuk porsi yang mereka harus makan gitu ya. Kemudian ada beberapa poster yang dibuat, batu poster yang bisa ditempel lalu mereka bisa baca gitu ya. Kemudian ada juga semacam jajanan, cara memilih jajanan yang aman, misalnya mereka dibawa ke kantin, lalu yang mana yang aman, yang mana yang kurang aman. Bahkan sekarang di kantin-kantin sekolah itu tidak ada lagi Mbak Anggi yang namanya permen atau gula-gula saja, tapi kalau misalnya ada permen, biasanya permen susu itu ada. Kemudian tidak ada lagi dijual soft drink, ya. Kemudian tidak ada lagi dijual semacam ciki-ciki apa gitu ya, yang suka ada editif-editifnya. Jadi 3 ini sudah nggak ada. Jadi kalau misalnya kelihatan ada, bu guru pembina di sekolah itu sudah mulai keliling-keliling langsung menegur penjual atau di kantin itu, Bu, ini tolong ini disimpan, jangan dijual lagi. Kenapa Bu? Ini kurang sehat untuk anak-anak gitu ya. Nanti anak-anak juga dibilangin jangan membeli 3 ini. Kalau nggak dibeli nanti nggak laku, lama-lama disimpan juga ya Mbak, karena nggak laku. Mereka tukar dengan yang lain, yang anak-anak sudah diajarkan yang mana yang harus dipilih. Mereka bahkan minta, Bu, besok ini loh Bu, ada pisang goreng atau bubur kacang hijau gitu ya. Nanti karena mereka sudah paham, jadi yang mana yang baik, yang mana yang kurang baik. Jadi akhirnya di sekolah itu menjadi semacam kebiasaan ya, jadi sudah kebiasaan sehari-hari, bahwa kalau misalnya nggak jual ini anak-anak nanya gitu, tapi kalau kita jual ini, anak-anak Bu jangan dijual, itu nggak bagus misalnya jadi anak-anak sudah, bahkan di rumah pun Mbak Anggi, di ibunya di rumah, jika mereka sampaikan, Bu nanti kalau masakan yang ini loh Bu, sayur yang daunnya hijau, misalnya ini kurangi loh Bu, misalnya sayur tewel atau sayur-sayur yang kurang-kurang sehat itu. Akhirnya ibunya, loh kok kamu sekarang kok bisa merintah-merintah Ibu? Karena apa? Karena mereka sudah timbul pengetahuan yang menurut mereka itu baik diterapkan juga di rumah gitu. Jadi tidak hanya mereka sendiri di rumah ya, bahkan nanti tetangga-tetangganya juga mereka beritahu hal-hal semacam itu. Begitu Mbak Anggi. Jadi memang kesediaan makanan juga itu berpengaruh ya Bu. Jadi jangan sampai memberikan makanan yang kurang sehat seperti tadi. Betul. Nah, terkait ini apa ada pesan dan tips untuk orang tua dan penjual kantin sekolah Bu yang menyediakan makanan bagi remaja, bagaimana menyajikan makanan menggunakan bahan pangan lokal yang bisa menarik minat remaja seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya tidak hanya tips sebenarnya Mbak Anggi ya, kami pun juga sudah memberikan pelatihan untuk petugas kantin, penjamah makanan. Jadi termasuk kenapa sih kok anak sekolah ini, siswa-siswa itu harus diberikan makanan yang sehat gitu, karena pernah jadi mereka makan, kalau nggak salah kemarin ada bakmi atau apa gitu, mungkin Mbak Anggi, mungkin saja airnya itu kurang bersih gitu ya, atau bahkan mungkin piring mereka, jadi yang namanya pesan-pesan Mbak PHBS-nya tadi itu ndak dijalankan gitu ya. Akhirnya kami juga sampaikan ke petugas kantin bahwa kalau waktu pada saat persiapan, pengolahan, kemudian penyajian, bahkan sampai ke distribusi, nanti mereka harus menggunakan ya tutup celemek gitu ya, apron gitu, menggunakan tutup kepala kalau nggak pakai kerudung misalnya gitu ya. Kemudian memegang makanan itu harus, kalau nggak ada penjepit gitu ya, bisa menggunakan plastik yang kayak gula kiloan gitu loh Mbak. Kalau ini jadi tangannya itu dimasukkan dulu ke dalam plastik untuk memegang itu. Termasuk nanti waktu memegang uang, misalnya setelah mereka membayar gitu ya, harus menggunakan tangan yang
menggunakan alas aja misalnya, atau mungkin menggunakan tadi plastik atau apa, dan harus cuci tangan ya kalau memang sudah kotor, karena kadang-kadang kita lihat Mbak Anggi sampai apronnya itu tadi warnanya tadi mungkin krem atau apa ya Mbak, udah jadi hitam nggak karu-karuan gitu, lecek gitu. Kenapa? Habis megang sayur, habis itu dilapkan ya di apronnya, kemudian habis itu megang uang gitu ya, dilapkan lagi, habis itu nyuci mangkok atau nyuci piring agak basah, dilapkan lagi, sehingga nggak karu-karuan sudah ininya pakaiannya waktu sebagai penjamah makanan atau namanya food handler ya, jadi yang langsung bersentuhan dengan makanan, apalagi makanannya sudah tinggal didistribusikan, sudah matang ya, tidak ada proses pemanasan lagi. Nah itu sangat-sangat berbahaya kalau tangannya ini nggak bersih gitu ya. Nah dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat ini, perilaku ini akan mendarah mendaging ya kepada penjual. Nah itu nanti mudah-mudahan aman. Nah termasuk siswa, konsumen gitu ya. Konsumennya pun harus punya perilaku yang baik juga, perilaku sehat. Kenapa? Kalau mereka makan tidak cuci tangan sebelum makan, lalu langsung dipegang, walaupun begitu baik yang sudah disajikan oleh pengelola kantin, pencemarannya justru dari konsumen, dari dirinya sendiri, atau bahkan cara mereka makan, jadi sambil ngobrol atau sambil apa ya, nah sehingga nanti mungkin ada sesuatu yang jatuh atau mungkin ini ke dalam makanannya ini menjadi kurang sehat. Nah itu pun kita sudah berikan informasi, pesan-pesan itu untuk tidak saja bahan atau makanannya juga harus sehat atau harus bersih tadi ya, penjamahnya juga harus mempunyai perilaku hidup bersih dan sehat, konsumennya juga termasuk pemerintah Mbak Anggi. Jadi katakanlah mungkin dari dinas kesehatan atau dari puskesmas, yaitu sekali-sekali memang mereka biasanya memonitor gitu ya, apa yang ada di kantin ini, atau mungkin apakah ada hal-hal yang kira-kira akan membuat sesuatu yang nggak baik atau nggak sehat. Kadang-kadang mungkin membuat anak-anak diare ya, atau konsumennya menjadi diare. Nah itu juga jadi katanya safe food everyone's responsibility. Jadi makanan yang sehat atau makanan yang aman ini adalah tanggung jawab semua orang atau setiap orang. Jadi siapa saja produsennya gitu ya, kemudian konsumennya, dan juga pemerintah atau puskesmas atau dinas kesehatan itu juga harus ikut, sehingga kita semua aman gitu ya. Jadi semua bertanggung jawab terhadap makanan yang aman. Insya Allah Mbak Anggi, kalau sudah semua aware ya, semua sudah menyadari itu ya, kita akan terhindar dari masalah-masalah stunting ya saat ini yang masih tinggi. Kenapa? Remajanya atau ibunya kurang sehat sehingga melahirkannya anemi, waktu mengasuh, waktu menyusui ASINya kurang, ya sering kena penyakit, akhirnya pertumbuhan bayi sejak lahir sampai anak-anak, nanti sampai dia sekolah, sampai remaja tadi menjadi kurang asik gitu Mbak. Ya itulah topik kita, remaja asik tadi ya. Penutupnya kok malah panjang ya Mbak. Terima kasih Mbak Anggi. Iya. Nggak terasa kita sudah hampir 30 menitan nih. Iya, 30 lebih. Oke, nah sebelum kita berdua pamit undur diri, mungkin ada closing statement dari Bu Ana, Bu, yang terakhir. Closing statementnya adalah baik remaja, orang tua ya maupun katakanlah guru-guru di sekolah itu harus sama-sama saling bertanggung jawab ya terhadap kesehatan anak-anak kita ya, remaja-remaja calon ibu yang merupakan calon-calon penghasil aset bangsa, sehingga nanti ke depan kita akan menjadi bangsa yang sehat dan negara yang kuat katanya, sehingga bisa berkompetitif jadi di era global katanya sekarang gitu ya Mbak Anggi ya. Nah itu awalnya dari remaja, jadi hulunya dari remaja. Jadi nanti mungkin menjadi ibu hamil, nanti ada lagi program di anak-anak balita, ada program. Nah hulunya dari remaja itu yang kita tembak pertama. Makasih Mbak Anggi. Luar biasa. Baik sahabat Polkesma, saya Anggi pamit undur diri. Maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan selama pembahasan pada hari ini. Jangan lupa sahabat Polkesma untuk subscribe channel Polkesma Talk dan like, komen, serta share ke semua sosial media yang kamu punya.
Baik, sampai ketemu lagi di Podcast Matok episode selanjutnya.